di dalam perjalanan spiritual saya, Mas, yang namanya spiritual itu kan ada level-levelnya ya, ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Di tingkatan-tingkatan tertentu saya menyaksikan kejadian-kejadian masa lalu, kejadian-kejadian saat ini, bahkan kejadian-kejadian yang akan terjadi nantinya. Nah, ini pernah saya lalui. Nah, sekarang saya agak masuk ke agak spesifik ya, bicara tentang saya lama terus terang baca-baca blognya Pak Awip. Di situ ada satu diksi yang sering diulang-ulang, Romo. Tahu saya Romo itu ya Bapak, ya kan? Ya, terus kalau dipanjangkan ada yang Rogo dan Sukmo atau apa? Apa sih sebenarnya Pak Awip Romo itu? Kalau di apa tuh namanya teman-teman yang ada di Pesanggerahan sini Pak Awip? ya gini. Romo itu sebenarnya ada dua makna ya, ada dua makna dan ada dua arah tujuan. Oke. Yang pertama, Romo sebagai tradisi. Romo sebagai tradisi. Ya seperti yang jenengan katakan tadi, Bapak, kita katakan seperti itu Romo yang pertama namanya. Nah, Romo yang kedua itu sudah masuk ke spiritual, udah masuk ke spiritual yang artinya adalah Rohmono. Rohmono. Ya, Rohmono atau roh tunggal. Itu arti yang masuk kami pertahankan, yang kami pertahankan. Roh tunggal itu berarti ya. Sang yang tunggal itu sendiri beda. Iya. Jadi kami itu banyak belajar dari ketika mengucapkan kata Romo. Nah, ketika kita mengucapkan kata Romo ini, arah kesadaran kita kemana? Gitu. Ke roh yang tunggal apa ke pemaknaan Bapak? Jadi secara tidak langsung bisa buat latihan di situ. Iya. Oke, saya senang sekali Pak Wib orangnya sangat terbuka dan apa ya, banyak orang kan semakin belajar suatu mendalam itu hanya orang-orang khusus saja yang diberitahu, tapi Pak Wib ada semangat untuk melakukan transformasi knowledge dan experience, tidak peduli komentar orang gitu. Kalau dianggap sesat ya biarlah aku yang tersesat saja, kalian jangan ikut sesat gitu ya Pak Wib. Iya lah, kalau enggak begitu lah kok kon piye. Lah wong gelut saya udah capek Mas. Gelut udah capek. Iya. Lah wong malang ngono kuwi dulunya. Saya lanjutkan Pak Wib. Hidup sekali mati berulang kali itu maksudnya bagaimana Mas? Gini Mas, setelah saya katakanlah berpetualang ya. Jadi saya itu bisa dikatakan manusia berpetualang, dan petualang saya itu memiliki dua sisi. Satu, petualang sebagai seorang yang suka belajar. Yang kedua, petualang saya itu sebagai orang yang rusak Mas. Bahasa kasarnya tapi saya orangnya loh Mas ya, maka sebab itu di internet saya menggunakan temat nama tedeng aling-aling. Jadi saya harus katakan ini gitu. Jadi selain sebagai seorang yang mencintai ilmu, saya mencintai seks. Itu ini masa lalu loh Mas ya, ini masa lalu. Tanpa tedeng aling-aling. Nah, iya, saya mencintainya. Enggak. Jadi petualang saya itu dua sisi. Harusnya kamu ya ngaku juga.
menengahi ben imbang. Ya oke ya. Munafik ya oke ya. Tapi gini Mas, apa namanya, kecintaan saya terhadap seks itu bukan untuk kepuasan syahwat loh Mas ya. Oke. Pelajaran gitu, pelajaran, karena mentoknya perjalanan saya itu ditentang ilmu dan ditentang seks Mas. Mentoknya pelajaran spiritual saya. Jadi saya pernah dibimbing oleh seorang guru itu apa namanya, menguasai tentang ilmu. Serat sastra jendra hayuningrat pangruwating diyu. Nah itu kan tentang seks Mas. Gitu, itu kan tentang seks. Jadi tingkat akhir dari ilmu serat sastra jendra hayuningrat pangruwating diyu itu adalah menguasai keadaan seks Mas. Entah itu seks dengan dua wujud atau onani katakanlah, ini harus terkuasai Mas keadaannya. Nah pengembaraan saya itu mencari titik klimaknya seks itu tadi, satu sisi selain sisi mencari ilmu loh ya pada waktu itu. Nah itu asik gitu Pak. Belum pernah ada yang bahas itu ya. Tapi kisahnya kan tersebar di pagelaran, di pewayangan kan tersebar betul, ya tentang Begawan Wisrawa dengan Dewi Sukesi kan. Nah itu kan tentang seks Mas. Nah itu, tapi itu kan sejarah ya dan dipentaskan melalui wayang. Tapi saya pelaku langsung pada waktu itu, pelaku langsung. Lawang diperintah guru ngono piye. Jadi saya tidak boleh berhenti melakukan itu kalau saya belum memegang, kalau bahasa awam itu klimaknya seks itu tadi Mas. Nah ini saya mencari, saya mengembara, kenapa harus dilakukan dengan mengembara atau berpetualang? Karena saya mencari orang-orang khusus yang maniak di situ. Karena menurut saya bisa melakukan itu dengan bebas dari sanksi-sanksi hukum kalau saya lakukan dengan orang-orang maniak kan. Kalau bukan orang-orang yang maniak di situ, satu saya harus bayar, iya kan. Nah kedua belum tentu dia mau. Itu trik saya. Gitu. Itu bodoh gitu ya. Ilmu perlu belajar gitu. Sampai pada titik akhirnya saya menemukan Wahyu Pancagaib ini dan saya berhenti di Wahyu Pancagaib. Semuanya saya tinggalkan, semuanya saya lepas, bukan berarti saya buang ya, karena itu semua itu adalah guru-guru saya gitu, dan saya harus menghormati semua yang pernah terjadi pada diri saya sebelum saya masuk ke laku kunci. Makanya tidak saya buang ilmu, katakanlah walaupun dikatakan orang ilmu hitam itu tidak saya buang, tetap saya simpan, karena apa namanya, itu adalah guru saya. Gitu. Wahyu Pancagaib itu apa Pak Web? Wahyu Pancagaib menurut pendahulu ya, menurut pendahulu atau menurut saya pribadi, Wahyu Pancagaib adalah isi daripada raganya setiap manusia hidup. Wahyu itu pemberian Tuhan secara langsung, panca itu 5, gaib itu ruh. Wahyu Pancagaib berarti 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung, artinya tidak melalui perantara. Dan isi daripada raga setiap manusia tersebut lebih dikenal dengan istilah
sedulur papat kalimo pancer. Itulah wahyu pancagaib yang sesungguhnya. Seperti itu. Oke, sebelum nanti kita masuk detail ke situ Pak Web, apakah benar bahwa manusia itu bisa mati berulang kali Pak Web? Lah, ini dia. Di dalam perjalanan spiritual saya, Mas. Yang namanya spiritual itu kan ada level-levelnya ya. Ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Di tingkatan-tingkatan tertentu saya menyaksikan kejadian-kejadian masa lalu, kejadian-kejadian saat ini, bahkan kejadian-kejadian yang akan terjadi nantinya. Nah, ini pernah saya lalui. Nah, sepanjang proses ini saya pernah menyaksikan manusia modern saat ini itu lebih banyak manusia lama dibanding yang asli manusia baru gitu loh. Yang asli manusia baru. Kenapa hal ini terjadi? Ya, yang menjadi pokok intinya adalah proses hidup di dunia yang gagal, Mas. Yang gagal. Jadi sesungguhnya manusia itu dihidupkan satu kali saja, Mas. Dicipta satu kali dan dihidupkan satu kali. Namun dikarenakan proses perjalanan hidupnya di dunia gagal, lah ini harus hair lagi. Katakanlah seperti itu. Lah ini banyak yang berkali-kali mengalami, Mas. Iya, artinya manusia lama, sing asli manusia modernnya itu bisa dihitung kayaknya. Ya, bisa dihitung. Ya, nah itu saya pernah menyaksikan hal itu, Mas. Gimana itu, Pak? Ya, kui mau pernah dadi iki tadinya gitu ya, di kehidupan yang lalu pernah jadi ini. Nah, di kehidupan sekarang alah melekete, katakanlah seperti itu. Nah, ini karena apapun alasannya, nenek moyangnya ya sama, ya asal usulnya sama, Tuhannya juga sama kan. Nah, akhirnya saya pelajari dia. Katakanlah Mase gitu ya. Katakanlah Mase, saya kenal dengan Mase ini. Setelah saya mengenal Mase ini lebih dalam, lah ternyata Mase ini pernah hidup 7 kali dan ini adalah kehidupan ke-8 kalinya. Katakanlah seperti itu. Ojo wedi Mas, contoh maksudnya gitu. Saya pelajari, Mas. Saya pelajari, terus saya rangkul dia agar supaya tidak mengalami kehidupan yang ke-9 kali lagi. Lah ini saya dapat banyak pengetahuan itu di situ. Akhirnya saya tahu, nah seperti itu. Nah itu kebanyakan manusia modern seperti itu. Mau juga nih dirangkul supaya nggak yang ke berapa kali nanti ya.